sebelum kita masuk ke pembahasan nahwu, alangkah baiknya kita pelajari dulu apa itu nahwu. Iya kan? Sudah tahu apa itu nahwu? Nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal akhir kalimat serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Jadi nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal akhir kalimat serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Itu namanya nahwu. Saya ulangi. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal. Hal ihwal itu seluk beluk, boleh dia. Seluk beluk akhir kalimat serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Ngerti maksudnya nih? Makanya yang dibahas di dalam nahwu itu biasanya kalimat mu'rab, kalimat mabni gitu ya. Sebab-sebab i'rab, rofa, sebab-sebab i'rab, nasab, i'rab jar, kemudian alamatnya apa, kemudian kalimatnya apa saja. Itu yang dibahas kan? Itulah pembahasan nahwu. Jadi intinya nahwu itu di akhir kalimat. Beda sama sorof. Kalau sorof itu membahas tentang abniyatul kalimat, membahas tentang konstruksi kalimat. Jadi membahas tentang unsur-unsur yang darinya dibangun suatu kalimat. Mulai dari fa fiil, ain fiil, lam fiil itu dibahas semua kalau sorof. Paham ya? Jadi semua konstruksi kalimat dari awal ibarat bangunan sih, mulai dari depan sampai belakang itu dibahas. Mulai dari pondasi sampai atap dibahas kalau sorof. Tapi kalau nahwu huruf terakhirnya saja. Tapi ya berikut dengan sesuatu yang berkaitan dengannya, kan ya? Itu pembahasan nahwu. Makanya timbul definisi mu'tal menurut nahwu dan mu'tal menurut sorof itu berbeda. Udah paham dari situ ya? Nah, oleh karena itu kita lihat masuk ke pembahasan yang pertama. Nahwu itu adalah kaedah-kaedah dalam bahasa Arab, ya. Termasuk salah satu kaedah dalam bahasa Arab, tapi kaedahnya adanya di akhir kalimat serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Kenapa dibaca nasab, kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca jazm, gitu kan? Bahasa itu apa sih sebenarnya? Bahasa itu apa sih? Lughat itu apa sih? Kita kan belajar bahasa Arab. Bahasa itu apa sih? Ayo. Bahasa itu apa menurut kamu? Apa? Ya, bahasa itu apa? Apa coba ada yang bisa mengira-ngirakan bahasa itu apa? Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, Jawa, Batak. Bahasa itu hakikatnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati, mengungkapkan keinginan. Itu namanya bahasa. Ma'ubirobihin nas an agrodihim itu gitu. Ya. Kalau sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan keinginannya orang Arab, ya berarti bahasanya disebut bahasa Arab, gitu kan ya. Nah, paham ya? Bahasa itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan isi hati atau keinginan. Nah, paham?
Nah, gini. Unsur paling sedikit dalam mengungkapkan isi hati, berkomunikasi, itu unsur paling sedikitnya apa? Kamu kalau ngomong pengen pesen kepada seseorang, paling tidak omongan kita harus apa? Hah? Jelas, ya boleh. Tapi intinya jelas itu apa? Iya jelas benar. Tapi maksudnya jelas itu adalah dipahami, dimengerti. Itu intinya. Makanya coba lihat nih definisi kalam. Pertama kali yang dibahas dalam nahwu itu adalah kalam. Kalam itu apa? Al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Coba ulang. Al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah gitu ya. Al-lafzu. Lafzu itu apa? Ucapan. Lafaz itu ucapan. Ucapan itu apa? Bunyi yang terdiri dari huruf. Itu namanya lafaz. Kalau orang Arab ya tentunya bunyi yang terdiri dari huruf hijaiyah. Karena susunan huruf Arab namanya huruf hijaiyah kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, itu kan huruf hijaiyah kan? Nah itu namanya lafaz. Jadi Zaidun lafaz bukan? Fi lafaz bukan? Ya kan? A lafaz bukan? Lafaz pokoknya suara yang terdiri dari huruf hijaiyah itu namanya lafaz. Kok kenapa harus huruf hijaiyah? Kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia lain kan itu ya. Zaidunnya isim lah. Isim itu bukan nama benda saja, bukan nama orang saja. Segala sesuatu yang tidak berkaitan secara waduk dengan zaman itu namanya isim. Makanya isim itu ada yang konkret, ada yang abstrak, gitu ya. Abstrak itu maknawi, nggak kelihatan. Itu namanya kata benda abstrak ya. Udah kita masuk ke kalam. Kalam itu adalah lafaz. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Yang namanya murakkab itu tersusun. Tersusun itu pasti terdiri dari dua atau lebih. Kalau cuma satu tersusun bukan. Ya nggak mungkin dikatakan tersusun satu doang ya. Iya nggak nih? Makanya kalau tersusun berarti dua kata atau lebih. Kemudian nih yang saya tadi garis bawahi mufid. Mufid itu apa artinya? Bisa dipahami, bisa memberi pengertian. Ya, itu mufid. Ya kan gini nih. Kita ngomong. Kemudian orang yang kita ajak ngomong nggak ngerti. Ada gunanya nggak kita ngomong? Nggak ada. Makanya inti di kalam adalah ngerti. Ya, makanya kalau definisi di Alfiah itu kalamuna lafzun mufidun. Cukup. Kalam adalah lafaz yang mufid. Ya pokoknya terdiri dari dua kata. Umpamanya Zaidun, koma. Itu dua kata kan? Zaidun satu kata, koma satu kata. Dua kalimat atau lebih. Makanya tadi udah berantem. Jadi setiap sesuatu yang mufid itu tidak mungkin sendiri.
pasti sudah tersusun. Paham? Mufid itu artinya dipaham. Dia itu mau apa sih? Itu kita paham. Itu namanya mufid. Itu pasti terdiri dari dua kata atau kalau saya umpamanya ngomong, tiba-tiba saya paham gak? Enggak. Tapi kalau saya ngomong, saya ngantuk, kamu paham gak? Paham. Oh, Pak Sobat itu lagi ngomong, jangan berisik. Pak Sobat ngantuk, kan gitu ya. Istilahnya Pak Sobat ini mengabarkan ke kalian bahwa dia lagi ngantuk. Itu namanya anak. Artinya sudah memberi pemahaman, dan itulah sebenarnya bahan paling kecil untuk dianggap sebagai bahasa. Paham? Jadi kalau kamu berkomunikasi, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu ke orang, paling tidak yang kamu sampaikan itu sudah mufid, sudah dipahami, gitu kan ya? Iya kan? Nah, makanya nahwu itu tujuannya bagaimana kita menyusun kata agar mufid, agar bisa disebut kalam, gitu kan? Jadi kalam itu apa, ulangi? Lafaz yang murokab, yang tersusun dari dua kata atau lebih, yang mufid, yang bisa dipahami, bil wad'i, dengan disengaja. Wado itu artinya kita sengaja ngomong biar dia paham, itu namanya wado. Ya kulati dalilan ala mana, kita mengucapkan supaya orang tahu apa yang kita inginkan, itu namanya wado. Makanya kalau ada burung beo ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, itu belum dikatakan halal, karena tidak wado, tidak. Karena tidak wado. Paham ya? Unsur yang paling sedikit dalam bahasa itu adalah kalam. Maka yang dibahas di nahwu yang pertama adalah kalam. Ya, agar bagaimana kita menyusun dari kata-kata itu, kita disusun agar bisa dimengerti. Ya, itu baru namanya bahasa. Kalau kita ngomong umpamanya Zaidun, Amar, bakar, terus ya itu umpamanya dipaham nggak? Ya kita ngomong sampai pagi juga percuma. Paham ya? Nah itu fungsinya nahwu itu di situ, menata kalimat-kalimat agar bisa dipaham. Sebenarnya makanya yang pertama dibahas dalam nahwu biasanya adalah kalam, karena itu unsur paling terkecil dalam bahasa. Paham? Paham ya? Nah, kalam itu apa tadi kalam itu? Lafaz yang tersusun dari dua kata atau dua kalimat atau lebih yang sudah bisa dipahami, yang disengaja, itu namanya itu maksudnya al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Paham ya? Nah sekarang ini, apa saja bahan untuk menyusun kalam? Ya, kita kan pengen menyusun lafaz-lafaz agar menjadi kalam, agar bisa dipaham, agar orang lain ngerti. Nah, apa saja bahan-bahan yang dibuat kalam itu? Baru itu wa'asamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'alimana. Maksudnya apa? Bahan alam itu adalah kalimat.
bahan kalam itu adalah kalimat. Jadi kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kalimat itu lafaz yang punya arti tapi masih berdiri sendiri. Lafaz yang punya arti tapi masih tunggal. Maksudnya tunggal berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri masih jomblo. Ya. Itu masih sudah ada pasangannya, bukan jomblo lagi. Kalimat itu kayak Zaidun tok, namanya kalimat. Qaimun tok, namanya kalimat. Fi tok, namanya kalimat. Jadi kalimat itu lafaz yang punya arti tapi masih jomblo. Contoh, Zaidun punya arti nggak? Zaidun punya arti nggak? Secara lafaz punya arti, artinya kan orang yang bernama Zaid. Jadi ketika kita ngomong Zaid, pikiran kita sudah punya makna, oh dia, gitu kan ya? Itu namanya punya arti. Ya, paham ya? Kursiun punya arti bukan? Punya. Bagus punya arti bukan? Punya. Nah, karena dia masih sendiri disebutnya kalimat. Karena belum murokkab. Paham? Jadi kalimat itu apa? Lafaz yang punya arti tapi masih belum disusun, masih sendiri, masih jomblo. Paham? Paham kalimat ya? Berarti kalau punya koma artinya apa? Berdiri kan? Kalimat bukan? Kalimat. Gua artinya apa? Kalimat bukan? Kalimat. Karena belum disusun, masih jomblo. Paham? Jadi kalau masih jomblo tidak bisa memberi pemahaman kepada orang secara sempurna. Ya. Kalau saya ngomong dia kan ngerti. Dia itu artinya adalah seorang laki, tapi maksudnya mau apa kan gitu. Ya, ada artinya tapi nggak paham gitu. Dia mau ngomong apa sih sebenarnya kan gitu. Itu namanya belum kalam. Kenapa? Karena belum disusun. Ya, yang disusun aja belum tentu apalagi itu masih sendiri, belum disusun, gitu kan? Nah, kalimat itu ada 3. Awas, karena ini dasar bahan untuk menyusun kalamnya. Kalimat itu ada 3, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Saya ulangi. Isim, fi'il, huruf. Kalimat yang berapa? Yaitu ya, singkatnya isim, fi'il, huruf. Paham ya? Kalimat ada berapa? Isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu. Yang dimaksud kalimat isim itu apa sih? Ya, bisa mungkin secara yang dimaksud kata benda itu apa sih? Karena sebenarnya isim ya terjemahannya kata benda, tapi terjemahan belum mendefinisi. Nah, ya. Definisinya apa sih? Isim itu kalimat yang menunjukkan arti, yang mempunyai arti ya. Kalimat yang mempunyai arti dengan sendirinya dan tidak disertai atau tidak bersamaan dengan sendirinya. Kalimat adalah apa tadi? Kalimat atau lafaz yang mempunyai
dan tidak bersamaan atau tidak disertai tidak bersamaan dengan salah satu zaman. Saya ulang, kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai arti dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman. Zaman itu adalah apa saja sih? Zaman itu ada 3, waktu itu ada 3, tidak? Zaman yang sudah lewat namanya madi, ulang tahun. Zaman yang sudah lewat namanya madi atau lampau. Itu nggak usah dipikirin karena sudah berlalu. Yang lalu biar berlalu, cuma cukup dijadikan pengalaman. Yang kedua, hal itu zaman sekarang yang kita lakukan. Itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu ya? Karena disitulah kita sedang melakukan zaman sekarang. Hal yang ketiga, zaman istiqbal, nanti. Itulah yang harus kita rencanakan sebaik-baiknya, kita program. Itu zaman istiqbal. Jadi zaman ada berapa? 1, nanti 2, hal, 3, istiqbal. Nah, kalimat isim itu tidak bersamaan dengan 3 zaman itu. Paham? Secara wadoknya, secara asal dikatakannya. Coba perhatikan. Kursiun menunjukkan arti bukan? Kursi. Ya, tempat duduk. Tapi apakah dia bersamaan dengan zaman ketika kita menyebutkan kursi? Enggak kan? Masa iya sedang kursi atau telah kursi? Ya. Atau mau akan kursi. Nah, ini namanya kalimat isim. Jadi kalau tidak bersamaan dengan zaman namanya isim. Paham ya? Ya. Kalau fi'il pasti bersamaan dengan zaman. Nah, nasoro berarti fi'ilnya mati kan? Nanti zamannya lampau. Nasoro kan artinya apa? Nah, menolong. Berarti menolong kan cocok kalau sama zaman kan? Telah menolong. Karena ini pekerjaan tidak mungkin terjadi tanpa zaman. Umpamanya kata menulis. Umpamanya kamu menulis. Memang sudah menulis juga. Lagi menulis kamu enggak. Mau menulis kamu enggak, ya namanya sama. Ya, karena yang namanya bekerja itu pasti ada waktu. Paham ya? Jadi kata benda itu adalah kalimat, maksud saya kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai salah satu zaman, baik nanti atau paham ya? Termasuk juga kata kerja yang dibedakan. Kata kerja yang dibedakan. Ada ketiga kata kerja itu sengaja dibikin tidak bersamaan dengan zaman. Istiqbal itu kayak film Korea itu, yang ribu mau memukul atau bisa sedang memukul, gitu kan? Itu bisa film Korea. Ya, saya ulang. Kata
jadi menjadi isim. Seperti apa namanya? Apa? Ya, ayo apa coba? Apa? Lari. Lari itu kan kalau umpamanya saya berlari, itu kan berarti sedang berlari. Tapi kalau bahasanya ini, lari itu sehat. Itu kan lepas dari zaman. Enggak, sedang lari itu sehat, enggak kan? Enggak mungkin, karena itu buat umum. Lari itu sehat. Berbeda dengan saya berlari. Besok saya lari, berarti mau lari, iya kan? Atau capek habis lari, berarti lari saya itu namanya kata kerja tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau lari itu sehat, itu larinya di situ adalah isi. Makanya yang diambil biasanya kalau bahasa Indonesia kata dasarnya saja, ya, iya kan? Hah? Apa? Lari itu bisa apa? Yajri, jaro yajri itu lari. Ajri kalau saya lari. Paham kan maksud saya? Jadi jangan diartikan bahwa kata benda itu hanya kursi, hanya bukan. Makanya di dalam tasrifan itu masdar termasuk kata benda, isim fa'il termasuk kata benda, isim maf'ul termasuk kata benda, isim zaman, isim makan termasuk kata benda, isim alat termasuk kata benda. Yang kata kerja itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il nahi ya, fi'il nahi sama dengan fi'il mudhari, cuma dikasih laknah. Iya kan? Hah? Nah, fi'il nahi itu enggak ada. Sehot fi'il nahi itu enggak ada. Ada juga sehot fi'il mudhari yang dimasuki la nahi. La tadrib, tadrib kan fi'il mudhari, jangan memukul. Jadi waktunya sudah apa sedang apa akan? Kalau sedang memukul ngapain? Jangan itu maksudnya nanti, ya, iya kan? Kalau dicegah itu kan belum terjadi, Neng. Kalau sudah dipukul ngapain? Jangan pukul. Udah benyok. Tapi kan ada orang yang sudah mukul tapi jangan itu buat nantinya, yang sudah nanti jangan mukul lagi gitu kan? Karena yang dilarang itu yang belum, yang sudah kan dilarang. Bagaimana orang udah benyok? Ngerti nggak? Jadi kata perintah, kata larangan itu zamannya nanti, istiqbal. Paham? Bil amar bil nahi itu zamannya istiqbal. Dan itu baru kata benda atau kalimat isim. Paham ya? Contohnya banyak tadi, kursiun, apalagi maktabun, kurasatun, Ijanatun, Kati, nama orang, Zaid, Imar, Bakar, itu termasuk kata benda. Paham ya? Yang kedua, jam berapa? Yang kedua, hah? Jam 9.4. Ya, ntar lah. Pokoknya kamu siapin aja kalau bawa buku sorobnya tasrifan aja. Nggak usah aneh-aneh dulu. Karena kamu masih dasar ya. Tasrifan juga nggak semua saya
yang paling penting. Paham ya? Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.